اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayatnya ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, rasulun, rasul. Artinya tiap-tiap umat Allah mengutus rasul. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyiksa satu umat sebelum rasul datang kepada umat itu. Jadi kalau rasul sudah datang kepada umat, sebuah umat, kemudian umat itu menentang rasul, barulah Allah menurunkan siksaan. Nah, itu ada dalam surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan tidaklah kami, dan bukanlah kami, kata Allah, orang-orang yang mengazab hatta nab'atsa rasulan, sehingga kami mengutus rasul kepada umat itu, kemudian umat menentangnya. Nah, tuh. Dan berarti tiap-tiap umat itu tidak pernah kosong dari rasul. Termasuk umat di Pulau Jawa ini. Pernah entah kapan, kita tidak tahu karena tidak ada sejarahnya. Ada orang yang ditugaskan oleh Allah sebagai rasul. Dalilnya mana? Dalilnya surat Fatir ayat 24. Dalam surat Fatir dikatakan, wa im min ummatin, tiada sebuah umat pun illa khala fiha nadhir, melainkan telah pernah ada pada umat itu seorang nazir, pemberi peringatan dari Allah. Nah, tapi pernah juga ada zaman di mana Allah tidak mengutus rasul, sehingga umat jadi kegelapan. Itu disebutnya zaman fatrah. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 19. Zaman fatrah itu zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa sudah tiada, Nabi Muhammad belum lahir. Itu jaraknya 500 tahun. Zaman 500 tahun itu namanya zaman fatrah. Yang di dalam surat Yasin ayat 6 disebut ma'unzira aba'uhum, litunzira, supaya engkau Muhammad memberi peringatan. Ma'unzira aba'uhum, kaumam ma'unzira aba'uhum, kaum yang nenek moyang mereka tidak mendapat peringatan. Ma'unzira aba'uhum, nenek moyang mereka tidak dapat peringatan, lamanya 500 tahun. Kemudian datanglah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, pemungkas para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi ila yaumil qiyamah. Gantinya para ulama. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ulama jangan nyeleweng dari ajaran nabi. Begitu. Dulu nabi-nabi itu tidak pernah disalati orang kafir dulu. Tidak ada nabi disalati orang Buddha, orang Hindu, tidak ada. Nabi-nabi itu kalau mati disalati oleh orang Islam.
Nabi Muhammad waktu mati, waktu meninggal yang nyalati siapa? Hanya orang Islam. Yang tangkiyah juga hanya orang Islam. Jadi tidak pernah ada nabi ditangkiyai orang kafir, tidak ada. Jadi ulama mestinya mewaris begitu. Mewaris begitu mestinya. Nah, kemudian ya, yang namanya ulama itu kan harusnya memberi contoh kepada umatnya bagaimana supaya sunnah Rasul itu ditegakkan. Itu. Jadi sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi, yang ada para ulama mewarisi nabi itu. Sehingga tidak perlu ada nabi yang baru. Nah, kembali kepada ayatnya, walikulli ummatin, bagi tiap-tiap umat rasulun, ada rasul. Fa iza jaa ajaluhum, fa iza jaa rasuluhum, maka apabila telah datang rasul mereka, ya, kemudian mereka tidak mau beriman, ya, qudiya bainahum, maka ditetapkan hukum di antara mereka bil qisti, dengan adil. Ada yang dituruni adab, ya, karena menentang, dan ada yang dituruni rahmat karena menuruti rasul itu. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya. Nah, itu ayat 47. Tafsirannya, walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, minal umamil madiyati, dari umat-umat yang lalu, madiyah, rasulun, ada rasul, yubayyinu, yang menjelaskan, lahum, bagi mereka, ahkamal akidati, hukum-hukum akidah, wasyariah, dan syariah. Akidah itu kepercayaan, syariah itu aturan. Wa yushidu alaihim, dan menyaksikan atas mereka, menyaksikan bahwa umat itu menurut atau menentang nanti di akhirat. Karena Rasul-Rasul akan ditanya oleh Allah, bagaimana para umat yang kamu hadapi? Jawab Rasul itu, ya, menjelaskan sebenarnya tentang sambutan umat. Fa idza hadara rasuluhum, apabila telah datang rasuluhum, rasul mereka, ilal mauqifi, ke mauqif. Mauqif itu alam mahsyar, nanti tempat kumpulnya umat manusia. Liyushida alaihim, supaya menyaksikan rasul alaihim, atas mereka, menyaksikan bahwa umat ini taat, umat ini tidak, begitu. Qudiya, maka ditetapkan hukum, bainal umat, di antara umat, wa rasuliha, dan rasulnya, bil adli, dengan adil. Itu di akhirat nanti. Jadi Rasulullah itu datang jadi saksi. Wahum, dan mereka itu para umat itu, la yuzlamuna, tidak dianiaya, fi mujazatihim, di dalam pembalasan mereka, ala a'malihim, terhadap amal perbuatan mereka. Nah, itu ayat 47. Sekarang ayat 48. Wa yaquluna, dan mereka berkata. Jadi umat yang didatangi Rasul itu ada yang berkata, menantang kepada Rasul itu. Karena kata Rasul itu, siapa yang tidak taat, Allah akan menuruni azab. Menantang, coba kapan? Coba kapan? Mata hadzal wa'du, kapan janji ini? Ancaman dan janji di kapan? Ditantang Rasul.
In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar. Jadi para rasul sampai ditantang gitu. Ya, kalau Allah menurunkan azab, kapan gitu? Nah, itu para rasul itu ditantang begitu. Nah, tafsirannya wa yaqulul musyrikuna, dan berkata orang-orang musyrik lin nabi, kepada nabi, wal mukminin, dan orang-orang mukmin, maka hazal wa'du, kapan janji ini atau kapan ancaman ini, bil azabi, dengan siksaan, allazi tatawa'adana, yang mengancamkan kamu kepada kami, tatawa'ada, mengancamkan engkau kepada kami, bihi, dengan azab. Coba kapan ya? Kalau in kuntum shadiqin, jika ada kamu shadiqina, orang-orang yang benar, fitawa'id, di dalam ancaman. Coba mana artinya? Dulu begitu luar biasa. Yuriduna, mereka menghendaki bidzalika, dengan hal itu, istib'adal azab, ya, istib'ad, jauhnya siksaan. Jadi mual, ya mustahil dianggapnya, bakal. Wal istihza, dan ya mengejek bihi, dengan hal tersebut. Mengejek maksudnya. Jadi di samping nantang dia mengejek. Bagaimana Rasul menjawabi umat yang begitu itu? Jawabnya, qul, katakan ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga dulu ditantang begitu. Ya, Nabi disuruh jawab ini, qul, katakan ya Muhammad, kepada orang kafir, la amliku, aku tidak memiliki, linafsi, untuk diriku, darran madarat, wala naf'an, dan tidak pula manfaat. Katakan ya Muhammad bahwa aku manusia biasa. Kenapa Rasul juga manusia? Tidak bisa ya memberi manfaat untuk diriku, dan tidak bisa ya mendatangkan bahaya untuk diriku, apalagi untuk orang lain. Untuk diriku saja tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Katakan bahwa urusan azab itu bukan urusan saya, urusan Allah. Jangankan mengazab orang, mengazab diri saya saja nggak bisa, kecuali Allah menghendaki. Tetapi kata Nabi, likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat itu ada temponya. Tidak usah menantang, nanti juga ada waktunya. Bukan orang saja, umat juga ada ajalnya. Jadi ajal itu ada ajal perorangan, ada ajal bangsa, ajal umat. Ada. Ya, tidak usah menantang. Allah sudah menetapkan ya waktu-waktunya dan prosesnya. Nah, ini ayat semacam ini. Likulli ummatin ajal. Nah, ini ya belum pernah ada di dunia kitab suci yang mengajarkan hukum kemasyarakatan, bahwa masyarakat itu ada ajalnya. Itu belum pernah ada kecuali Quran. Jadi Quran adalah satu-satunya kitab suci yang paling pertama mengajarkan hukum kemasyarakatan, bahwa masyarakat itu ada ajalnya, bukan hanya orang. Gus Dur umpamanya sudah mati, itu sudah ajalnya. Walaupun diobati ke Amerika atau kemana, Gus Dur harus mati. Itu ajal. Ajal perorangan. Ada ajal bangsa. Bangsa Indonesia kapan hancurnya, itu Allah sudah tahu. Nah, itu. Ya tentu ada prosesnya. Proses hancurnya sebuah masyarakat, itu Quran mengajarkan seperti dalam surat Al-Isra ayat 76 sampai 77. Itu ayat mengenai proses kehancuran sebuah umat.
Surat Al-Isra ayat 76 sampai 77. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 59 tentang proses kehancuran umat. Surat Al-Isra ayat 16. Surat Al-Isra ayat 17. Nah itu ayat-ayat tentang proses. Karena tidak sekaligus ada prosesnya. Umpamanya saya bacakan surat 17, surat Al-Isra ayat 17. Ini ayatnya. Surat 17 ayat 17. Ini. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa. Dari ayat 16-nya. Ayat 16 sampai 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami menghendaki akan menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan orang-orang yang hidupnya mewah, ya orang-orang kaya raya, orang yang hidupnya mewah, fafasaku fiha, lalu mereka melanggar aturan agama di dalam negeri itu, fahaqa, maka pasti alaiha, kepada penduduk negeri itu, al-qaulu, putusan Allah, fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi jelas prosesnya. Kalau sebuah negeri orang-orang yang kaya raya sudah mulai tidak acuh kepada agama, kepada akhlak, kepada aturan, itulah mulai datangnya ada. Jadi dia sekaligus. Jadi kalau orang-orang kaya itu masih mau sholat, masih mau ngaji, mau zakat, mau sedekah, nah insya Allah masih jauh. Tapi kalau orang-orang kaya raya itu sudah tidak mau zakat, sedekah, sholat, ngaji, sudah tidak wajulah, datang azab. Itu surat Al-Isra ayat 16-17. Itu hukum masyarakat namanya. Ini yang disebut ajar itu tempo. Idza jaa likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat ada ajal, ada tempo kapan umat itu hancurnya. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan, maka mereka tidak bisa mundur sesaat pun, tidak bisa mundur. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa maju. Sudah datang ajalnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itu ayat 49. Tadi tafsirannya. Qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, ayyuhan nabi, wahai nabi, la amliku, aku tidak memiliki, linafsi, untuk diriku, tahqiqa nafsin, untuk menyata laksanakan sebuah manfaat. Tahqiq itu menyata laksanakan, membuahkan, membuktikan, boleh. Tahqiqa nafsin, yang menyatakan atau membuktikan sebuah manfaat. Audaf idarin, atau menolak bahaya. Jangankan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri nggak bisa. Fakaifa, maka bagaimana, amliku, aku memiliki, dzalika, hal itu, li ghairi, untuk selainku. Artinya untuk diriku saja aku tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Walakin masya Allahu min dzalika kana.
Walakin tetapi masya Allah, apa-apa yang Allah menghendaki, min dzalika dari hal itu, kana maka akan ada, kana maka pasti ada, kana maka pasti ada. Bahwa maka dia itu hal itu ya, dari kata dia itu bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. Yumkinuni, yang memungkinkan kepadaku, min amrin, dari sebuah perkara. Itu tergantung kehendak Allah. Fakaifa, maka bagaimana, amliku, aku memiliki, lakum, untuk kamu, iqa'al azab, menjatuhkan siksaan. Bagaimana aku bisa untuk orang lain, untuk diri sendiri nggak bisa. Likulli ummatin waktun muhaddad, bagi tiap-tiap umat ada waktu yang muhaddad, yang dibatas. Ummatun, likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, waktun muhaddad, waktu yang dibatas. Lil halak, untuk kehancuran. Fa idza jaa waqtu qidai ajalihim, fa idza, maka apabila jaa, telah datang, waktu inqidai, ya, habisnya, ajalihim, ajal mereka. Sudah habis waktunya, ajalnya telah datang, fala yata'akharuna, maka mereka tidak bisa mundur. Anzalikal ajal, dari ajal itu, al muayyan, yang telah ditentukan, saatan, sesaat pun, wala yataqaddamun, dan mereka tidak bisa maju, alaihi, atasnya, saatan, sesaat pun. Ya seperti ajal perorangan aja. Kalau sudah waktunya, ya walaupun segar bugar, ya harus mati. Ya jangankan sakitnya. Nah itu tentang umat. Nah, kemudian selanjutnya ayat 50. Qul, katakan ya Muhammad, Ara'aitum, maknanya asalnya apakah kamu melihat, tapi maksudnya bagaimana pendapatmu, maksudnya itu. Ara'aitum, apakah kamu melihat, tapi terjemahannya bagaimana pendapatmu, pandanganmu bagaimana, hai orang kafir. In atakum, jika datang kepadamu, azabuhu, siksaan Allah, bayatan, di waktu malam, au naharon, atau waktu siang, maza yastajilu, apa yang kamu minta segera, minhu, dari maza yastajilu, apa yang diminta segera, minhu, daripadanya, al mujrimuna, oleh orang-orang yang berdosa itu. Artinya kalau azab Allah itu datang siang atau malam, mana yang minta disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Apa siksa malam, apa siksa siang? Itu dijawabnya begitu. Kalau azab Allah datang nanti, mereka kan minta segera datang ada. Yang diminta apa siang apa malam? Tinggal pilih, karena pasti akan datang pada waktunya nanti. Gitu. Itu ayat 50. Jadi kalau kita mah usaha supaya jangan ada azab, jangan ada bencana, jangan ada berai, ya, kepengen selamat, lah itu menenangkan. Yo, kapan sohor baik, ya. Itu. Qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, orang-orang kafir yang sombong itu, akhbiruni, berilah kabar kepadaku,
In atakum, jika datang kepadamu azabullah, azab Allah, alladzi tastanjiluna bihi, alladzi yang tastanjiluna bihi, kamu meminta disegerakannya, lailan, di waktu malam, au naharon, atau waktu siang, baghtatan, secara sekonyong-konyong. Baghtatan itu secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Fa'ayu fa'idatin, maka faedah mana fisti'ajalihi, di dalam minta disegerakannya. Ya, faedah apa yang bisa ada keuntungan apa yang bisa diperoleh kalau azab yang diminta disegerakan itu datang? Apa untungnya? Orang minta segera dituruni azab, untungnya apa? Akan terlalu itu. Untungnya apa? Fa'ayu fa'idatin, maka faedah mana, untung apa artinya? Fisti'ajalihi, di dalam menyegerakannya, minta penyegeraan azab itu, apa untungnya? Wa mal muqtadi, dan apa yang dituntut lil isti'jal, untuk minta disegerakan. Ya, apa yang dituntut minta disegerakan itu? Kecuali kesombongan mah, itu kan tidak ada marah. Wa ma nawul azab, dan apa warnanya siksaan, alladzi yastajilunahu, yang mereka minta disegerakannya itu. Alladzi yastajilunahu, yang mereka minta disegerakannya itu. Siksa apa mintanya? Apakah berupa angin besar, atau hujan batu, atau gempa bumi? Begitu mintanya apa? Kan sudah nggak beres pikirannya itu nanti. Nah, wa huwa waqi'un, sedangkan dia azab itu waqi'un bihim, akan datang kepada mereka hatman, dengan pasti begitu. Azab itu pasti datang, tinggal mereka mintanya saja. Apa mintanya? Apa gempa bumi, apa gunung meletus, apa banjir, apa disambar geledek, atau apa gitu. Nah, kan nggak beres itu. Orang meminta selamat itu menenangkan. Nah, wa kulluhu syadidul alam, dan semuanya azab itu, ya, wa kulluhu, dan semuanya syadidul alam, sangat sakit, sangat sakitnya. Alam itu sakit, sangat sakit, dan sakitnya. La yulaimul isti'jal, yang tidak, ya, la yulaimu, yang tidak menyesuaikan, yang tidak sesuai, al isti'jala, kepada minta disegerakan, tidak sesuai untuk minta disegerakan. Itu ayat 50. Jadi Quran itu buku yang mengajak dialog, ya, kitab yang mengajak dialog. Karena itu dialog dengan orang kafir itu merupakan perintah Quran. Ada baiknya sewaktu-waktu kita dialog dengan orang yang berbeda akidah dengan kita. Itu hanya harus ada urutannya. Karena kalau tiba-tiba dialog berdebat, akan terjadi permusuhan antara kita dan yang berbeda agama. Jadi harusnya ada urutannya. Jadi mula-mula jangan debat dulu. Kalau dialog, mula-mula mengenalkan Islam itu apa, dikenalkan. Ya, bukan mengajak, mengenalkan aja. Nanti mereka juga mengenalkan pada kita Buddha itu apa. Hindu juga mengenalkan, Hindu itu begini-begini. Katolik mengenalkan ini. Nah, sudah pada kenalnya bahwa Islam itu begini, Katolik itu, kan gak ada permusuhan tuh. Nah, barulah, ya, kalau perlu mencari titik temu. Ya,
Karena di antara agama-agama itu ada titik temunya. Ya, titik temunya umpamanya semua agama ya mengajarkan berbuat baik kepada orang lain. Agama apapun itu. Tidak ada sebuah agama yang mengajarkan supaya berbuat jahat kepada orang lain. Titik temunya tuh, ketemu tuh. Nah, baru hal-hal yang berbeda kalau perlu diperdebatkan terakhir itu mah. Itu juga kalau perlu. Ya, diperdebatkan. Nah, itu kalau dialog tuh begitu, tuh agendanya, itu insya Allah. Dan nanti ya kita mencoba, karena di daerah kita ini ada organisasinya itu, namanya FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu nanti FKUB bikin agenda dialog seperti itu. Karena Quran itu mengajarkan kan ini dialog ini. Malah ini keras sekali udah. Dialog keras karena sudah menantang orang kafirnya. Ya kita juga kalau terpaksa mereka menantang apa boleh buat kayak begini. Tapi awalnya kan tidak begitu. Mula-mula lita'arofu kan begitu. Ayat Qurannya begitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ta'aruf dulu, saling mengenalkan. Saya yakin orang agama lain tidak tahu Islam itu apa, dikenalkan. Gantian. Nah, pertemuan dua coba Katolik mengenalkan. Jangan didebat, jangan. Dengarkan aja. Orang mengenalkan kan. Tuh, mengenalkan. Nah, baru sudah semua agama mengenalkan. Dicari titik temu. Nah, umpamanya tiap-tiap agama melarang orang membunuh orang. Gitu. Agama mana yang nyuruh membunuh? Membunuh itu adanya dalam perang. Agama apapun dalam perang itu menyuruh membunuh. Tapi dalam keadaan tidak perang, tidak ada agama yang menyuruh membunuh orang. Nah gitu. Titik temu itu banyak. Soalnya agama apapun mewajibkan anak bakti kepada orang tuanya. Kan titik temunya itu. Birrul walidain. Bahkan agama lain kadang-kadang berlebih-lebihan mengajarkan bakti supaya mencium kaki orang tuanya. Agama lain, agama kita kan enggak sampai itu. Kenalkan. Jadi Quran itu kitab dialog. Makanya kita jangan alergi ya ngobrol dengan orang yang beda dengan kita. Gitu, jangan alergi. Nah, kita teruskan ayatnya, ayat 61 ya. Summa. Oh, ya. Apakah? Summa kemudian. Iza ma waqa'a. Maknya mazaidah. Jadi iza ma waqa'a. Apabila telah turun, telah menimpa azab tersebut, ma waqa'a, idza ma waqa'a, apabila telah menimpa, telah turun atau telah terjadi ya azab tadi. Amantum bihi, apakah kamu beriman dengannya? Katakan ya Muhammad kepada orang kafir, kalau azab itu turun nanti, apa kamu mau iman kepada Allah? Kalau mau iman sudah terlambat, karena dengan turunnya azab modal kamu, tidak keburu iman. Jadi kalau mau iman sekarang, jangan nunggu azab. Dan nunggu azab, makan modal. Imannya bagaimana? Modal ke iman. Begitu. Nah,
Katakan ya Rasul pada orang kafir, kalau azab itu datang, apakah kamu mau iman? Imannya bagaimana? Wong azab itu membunuh kamu. Terus seperti Fir'aun, barang kelelep ya amanna bi Rabbi Musa, kami iman jadi Tuhannya Musa. Lah ya percuma, kena nyawa sudah di tenggorokan, percuma. Nah, coba sebelum tenggelam Fir'aun itu menyatakan iman, ada manfaatnya. Setelah azab turun, tidak ada manfaatnya. Al-ana, ya. Apakah ana sekarang? Apakah sekarang mau azab? Mau iman? Itu sekarang artinya setelah azab turun kamu mau iman, gitu. Waqad kuntum, padahal adalah kamu, bihi dengannya, yaitu qad kuntum, padahal telah ada kamu, bihi dengannya, dengan azab itu, tasta'jiluna, minta disegerakan, gitu. Tafsirannya, hal tasta'jiluna bi'adzab, hal tasta'jiluna, adakah kamu minta disegerakan bil azabi dengan siksaan? Tsumma, kemudian idza waqa'a, apabila telah tiba, ya, telah jatuh azab, amantum bihi, kamu beriman kepadanya, maksudnya kepada Allah, kepada Rasul itu, wa huwa waqi'un bihim khatma, ya. Fi hadzal waqti, apakah di dalam waktu itu, waktu ini, tu'minuna, kamu beriman, hina, ketika la yanfa'ukum, tidak bermanfaat kepadamu, al-imanu, iman. Artinya ketika azab turun, ya, menimpa kamu, kemudian kamu mau beriman, ya, apakah bermanfaat iman waktu itu? Begitu. Karena orangnya sudah mau mati. Waqad kuntum, padahal ada kamu, qabla nuzulihi, sebelum turunnya azab, tata'ajjaluna, ya, minta disegerakan al-azaba, siksaan, takdziban, karena mendustakan, minkum, dari kamu, wastihzaan, dan mengejek. Ayat 52. Wayastambi'a, summakila, kemudian dikatakan, lilladzina zalamu, untuk orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang kafir itu, rasakanlah azabal khuldi, siksa yang kekal. Hal tujzauna, adakah kamu dibalas, illa bima kuntum taksibun, kecuali dengan apa yang kamu amalkan, kamu kasabkan. Atau hal tujzauna, halnya hal nafiyah, maknanya tidak ada, boleh. Hal tujzauna, tidaklah kamu dibalas illa bima kuntum taksibun, kecuali dengan apa yang kamu kasab. Dalam surat Yasin, hal yujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidak dibalas kamu kecuali apa yang kamu amalkan. Jadi tidak ada pahala yang dikirimkan orang lain kepada kita, tidak ada. Pahala itu dari amal perbuatan kita. Nah, hal tujzauna, apakah kamu akan dibalas, illa, kecuali bima kuntum taksibun, kecuali dengan apa yang ada kamu taksibuna, mengkasab, mengamalkan. Tafsirannya, tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, lilladzina zalamu, untuk orang-orang yang zalim,
anfusahum kepada diri mereka, bitakdzib dengan mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan agama. Itu namanya menganiaya diri sendiri. Zuqul azab, rasakanlah siksaan. La tujzauna, kamu tidak dibalas, illa ma kuntum, kecuali apa yang ada kamu ta'maluna, melakukan, mengamalkan di dunia minal ma'asi, dari maksiat wal kufri, dan kekufuran. Ayat 52. Wa yastambi'unaka. Ini yastambi'una dari kata-kata naba. Naba itu berita. Kemudian dibuat fi'il mudhari' yastambi'u. Jadi dan mereka minta berita kepadamu. Wa yastambi'unaka, mereka minta naba, minta berita kepadamu. Ya, minta kepastian, minta cerita. Ahakun huwa, ahakun, apakah benar huwa, dia itu siksaan. Apa benar siksaan itu ada? Minta berita kepada engkau ya Muhammad, apa benar Allah akan menurunkan azab? Qul, katakan ya Muhammad, benar, iya, itu. Ini na'am maknanya. Iya, wallahi, demi Tuhanku. Malahan sampai sumpah disuruhnya Nabi. Nabi disuruh bersumpah. Warabbi, ya benar, demi Tuhan. Innahu lahaqqun, sesungguhnya siksaan itu benar-benar nyata akan datang. Sampai sumpah. Jarang ayat Quran yang menyuruh Nabi Muhammad bersumpah untuk menyatakan benarnya suatu perkara. Hanya ada 3 ayat dalam Quran. Seluruh Quran itu hanya 3 ayat yang menyatakan Nabi sampai disuruh bersumpah menyatakan kebenaran sesuatu. Satu ayat ini yaitu surat Yunus, ya, ayat 52. Yang kedua adalah ya, dia 23 ya. Surat Yunus ayat yang 23. Kemudian surat 34 itu surat berapa ya? Surat apa? 34. Surat 34 itu adalah surat Saba. Surat Saba ayat 3. Kemudian surat 64 ya. Surat 64 itu 64 ya. Surat 64 itu surat Taghabun. Surat Taghabun ayat 7. Dalam 3 ayat itulah Nabi Muhammad disuruh bersumpah mengenai benarnya sesuatu. Seperti ayat ini. Qul, katakan ya Muhammad, benar. Iya. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Uanya itu namanya wa'u qasam. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Innahu, sesungguhnya azab itu lahaqqun, benar-benar nyata. Wa ma antum, dan tidaklah kamu bimu'jizina, orang-orang yang dapat melemahkan Allah. Mu'jizin itu melemahkan Allah, mengalahkan Allah. Itu tidak bisa. Nah, tafirannya wa yatlubuna, dan mereka minta darimu haqiqatan nabai, hakikat cerita, wa huwal khabar, yaitu kabar,
au yastakhbirunaka, atau mereka minta kabar kepadamu, ahakun, apakah benar mata iduna, apa yang engkau ancamkan kepada kami, bihi dengannya, minal azab, dari azab, dari siksaan. Qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, na'am, iya, wallahi, demi Allah, Rabbi, Tuhanku, innahu, sesungguhnya azab, lahakun, benar-benar nyata, habitun, tetap, kainun, mungkin, kainun, mungkin, walastum, dan tidak ada kamu, bimu'jizillah, orang yang melemahkan Allah atau mengalahkan Allah, idza arada, apabila ia menghendaki, ta'dzibakum, ya, menyiksa kamu. Nah, hari-hari ini umat Islam mendapat mendapat musibah besar. Musibah apa? Musibah